Di tengah kebisingan, Ares, Dewa Perang, memimpin Qin Yichen ke salah satu dari mereka. Memasukinya, tercium bau harum bedak yang menyengat. Qin Yichen mengerutkan kening tanpa sadar. Mengapa selera Ares terasa sedikit tidak pada tempatnya? Jika ada terlalu banyak bubuk pemerat pipi, di mana Anda bisa mencium aroma tubuh yang samar, dan hanya beberapa orang vulgar yang akan menikmati hal-hal ini. Kaum awam. Qin Yichen tiba-tiba berbalik untuk melihat Ares, Dewa Perang, dan setelah keheningan singkat, dia tiba-tiba mengangguk. Dia memang pria yang vulgar. Saat Qin Yichen duduk dengan sabar, Ares, Dewa Perang, mengambil gelas anggur. Ayo, minum dulu. Kecantikan ini akan datang setelah beberapa saat. Ku dengar Yu Yu sangat cantik. Qin Yichen menghela nafas. Apa ini disebut? Ini disebut pemula. Jelas tidak ada selera, tetapi dia harus berpura-pura bergaya. Qin Yichen meletakkan gelas anggur di tangannya dan memandang Ares, Dewa Perang. Kamu membawaku ke sini hanya untuk menonton Yu Yi dance? Ares, Dewa Perang, mengangguk misterius. Jangan khawatir, gadis-gadis di sini tidak seburuk yang kamu pikirkan. Hanya saja kamu tahu tempat-tempat ini, sulit untuk dibersihkan. Qin Yichen masih tak berdaya untuk sementara waktu, dan menggelengkan kepalanya. Sebelum Qin Yichen bisa berbicara, tiba-tiba, aroma datang perlahan dari luar. Saat aroma samar menembus ke dalam rongga hidung, Qin Yichen disegarkan. Sangat harum. Bubuk pemerat pipi di ruangan ini hanyut dalam sekejap. Intuisi terasa segar di sekujur tubuhnya, dan bahkan kesadarannya jernih untuk sementara waktu. Tepat ketika Qin Yichen memejamkan mata dan menikmatinya, Ares, Dewa Perang, cukup malu. Siapa yang membuat aroma ini? Tidak sebaik dulu. Jika bukan karena ekspresi kesenangan Qin Yichen, dia hanya ingin menelepon bos dan memukulinya. Dentang. Dengan suara bel dan gendang, cahaya redup lilin di ruangan itu menghilang, hanya menyisakan kegelapan. Hanya karpet merah di tanah, dengan kilau samar. Suara lagu menjadi semakin mendesak, dan pada saat Ares, Dewa Perang, dalam keadaan kesurupan, tiba-tiba, seberkas cahaya jatuh dari atas. Saya melihat sebuah titik kecil yang berangsur-angsur membesar dalam sorotan cahaya. Seolah-olah itu perlahan-lahan datang dari cakrawala yang jauh. Berbaju merah dengan lengan panjang. Rambut panjang yang berkibar memiliki ritme yang unik. Saat bel dan genderang berbunyi, wanita itu tampak semakin dekat dengan mereka berdua. Qin Yichen tiba-tiba tertawa. Dia menoleh dan melirik Ares, Dewa Perang. Aku tidak menyangka kamu memiliki selera yang baik. Kamu benar-benar tahu bagaimana menghargai hal-hal yang elegan. Ares, Dewa Perang, merasa malu. Ini adalah ketiga kalinya dia datang ke sini. Dan ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Namun agar tidak malu di depan saudara-saudaranya, Ares, sang Dewa Perang, terbatuk ringan dan berpura-pura dewasa. Itu biasa saja. Ares, Dewa Perang, benar-benar tidak mengerti apa sebenarnya yang disukai Qin Yichen, dan dia sangat peduli dengan pembukaan yang tidak istimewa. Alasan mengapa dia dinilai biasa-biasa saja hanya karena wajah yang dia berikan kepada saudaranya. Jika Qin Yichen tidak ada di sini, Ares, Dewa Perang, ingin mengaum. Kenapa kamu memakai begitu banyak? Qin Yichen mengambil gelas anggur dan melangkah maju. Tepat ketika dia hendak berbicara dengan penari yang muncul, tiba-tiba gerakannya membeku. Cahaya merah tiba-tiba menyapu kegelapan, dan pemandangan di ruangan itu tiba-tiba berubah. Di mana ruangan yang diterangi lilin sebelumnya? Di bawah langit yang cerah, mereka bertiga berada di padang rumput hijau. Aroma bunga, suara burung. Udara tenang. Ares, Dewa Perang, memutar matanya secara diam-diam. Dan dia bisa dengan mudah mengarangnya di lingkungan yang rusak ini. Wow! Saat lengan panjang melambai, seorang wanita berbaju merah dengan topeng berdiri di depan mereka berdua, membungkuk sedikit, dan kemudian melambaikan lengan panjangnya. Qin Yichen tetap di tempatnya, tidak berani bergerak sama sekali, karena takut menyinggung pria besar di depannya. Dan Ares, Dewa Perang di sampingnya, belum mengetahui seberapa serius masalahnya. Kebosanan menguap, membuang muka, dan mengetuk meja dengan jari-jarinya. Seolah-olah dia sedang mengalami waktu yang sangat lama dan membosankan. Sesaat kemudian, wanita itu berhenti menari, melipat tangannya di depannya, dan berjalan perlahan ke Qin Yichen, sedikit membungkuk. Apakah putra membutuhkan pelayan untuk melayani? Hati Qin Yichen berdebar. Bahkan bulu-bulunya berdiri. Seolah-olah dia tidak menghadapi penari, tetapi pembangkit tenaga listrik yang menakutkan yang bisa membunuhnya kapan saja. Itu, tidak perlu. Dengan jarak yang begitu dekat dan lawan yang begitu kuat, Qin Yichen dapat yakin bahwa begitu pertempuran terjadi, kemungkinan pelariannya akan menjadi nol tanpa batas. Wanita itu tampak sedikit tersesat, dan kepalanya semakin menunduk. Apakah keluarga budak yang membuat putranya tidak puas? Qin Yichen dengan cepat mundur beberapa langkah. Tidak. Aku tidak berani. Gadis itu secantik dewi, dengan tarian yang mengharukan, dan dia bisa membuat semua makhluk hidup jatuh di matanya.
Aku tidak pantas mendapatkannya. Qin Yichen sekarang memeras otaknya memikirkan kentut pelangi. Jika kalimat ini salah, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Meskipun dia menyanjung, Qin Yichen langsung mentransmisikan suaranya ke kuil penguasa cahaya. Pergi periksa segera. Aku ingin semua informasi tentang Athena, Dewi Kebijaksanaan, tanpa bocoran apapun. Setelah menyelesaikan instruksi ke kuil penguasa cahaya, Qin Yichen belum selesai, jadi dia berbicara langsung dengan Ares, Dewa Perang. Apakah Athena, Dewi Kebijaksanaan, punya hobi aneh? Ares, Dewa Perang, tidak bereaksi, dan dia tidak mengirim transmisi suara, jadi dia menjawab langsung. Mengapa kamu membesarkannya? Itu hanya seorang wanita tua yang tidak bisa menikah selama puluhan ribu tahun. Siapa yang peduli dengan masalahnya? Qin Yichen merasakan kulit kepalanya tergelitik untuk sementara waktu. Ini, Anda benar-benar tidak melihat bahwa penari itu adalah Athena, Dewi Kebijaksanaan? Ketika Qin Yichen melihat wajah Ares yang nyaman, Dewa Perang, bersandar di kursi dengan kaki disilangkan, belum lagi betapa nyaman penampilannya, dia langsung mengerti. Orang ini benar-benar tidak sadar. Aku lupa tentang kapal terbang begitu cepat. Ares benar-benar memilikimu. Kerja bagus. Qin Yichen melihat sekilas gerakan Athena di sudut matanya. Dia sudah mengepalkan tinjunya, dan matanya tidak tertuju pada tubuhnya. Tampaknya tujuannya bukan dirinya lagi. Dia dengan sangat bijaksana menyingkir. Pada saat yang sama, transmisi suara ke Ares, Dewa Perang. Kakak hati-hati, tahun depan aku akan datang menemuimu dengan setumpuk tahu bau. Ares, Dewa Perang, tertegun sejenak sampai Athena, Dewi Kebijaksanaan, datang kepadanya dan bertepuk tangan di atas meja. Ares, siapa yang kamu panggil wanita tua itu? Percaya atau tidak, wanita tua itu akan segera pergi dan menghancurkan kuil balai pertempuranmu. Cabut kulitmu dan berikan pada anjing. Akhirnya, Ares, Dewa Perang, melompat setelah kaku selama 3 detik. Sialan, bagaimana mungkin kamu? Athena, Dewi Kebijaksanaan, merobek topeng itu dengan sekuat tenaga, dan kemarahan di matanya bahkan tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Berani berdiri karena usia di depan seorang wanita adalah hal yang tabu. Terlebih lagi, di depan Athena, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, kata-kata, wanita tua, disebutkan. Qin Yichen menutup matanya dan tidak tahan menyaksikan adegan kejam itu. Ayo pergi, saudara.